Oke, untuk kelompok 4 ada berapa orang ini? Itu kelompok 4. 13. Nah, 13 orang bagi 4 kelompok. Bebas. Laki-lakinya di Benjar. Oke, ini ya. Oke. Bagi tanya, soalnya kan alatnya 4 set nih, jadi kan bagi 4 kelompok. Kalian modul terakhir ya berarti ya? Ya. Modul kedua terakhir. Boleh disimpangkan, yang penting ada cowoknya dari yang satu. pertama kalian kalau ke nah sebelumnya ya sebelumnya perkenalkan saya Yogi dari Ilmu Tanah, ini Novi, teman saya dari Ilmu Tanah juga yang bakal bantu kalian di nanti buat deskripsi. Oke, udah. Buat ngisi. Nanti di kelompok 4 berarti ada kelompok 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Nah, 4.1 siapa? Hebat mas, siapa? Pertama kita langsung aja bakal jelasin dari referensinya, spek-spek atau namanya secara cepat ya, karena nanti bakal lebih banyak praktek di lapangannya juga. Pertama kalau kalian lihat di atas, kalau kalian lihat di bagian atas ini ada isian-isian kan ya, ada model, ada surveyor, date, location, vegetation, transport use, opinion, sama drainage cost. Nah, untuk model sendiri, model itu sebenarnya untuk pengamatan tanah ada dua ya, ada sikapan, ada profil. Nah, kalau sikapan biasanya kita cari tebing sungai, terus bikin sketsa gitu ya, sketsa profil, terus kita deskripsi dari setiap monitornya. Kalau profil itu lebih ke galian yang kita buat sedalam 2 meter secara sengaja untuk mengkarakterisasi tanahnya gitu. Jadi profil itu biasanya bisa terbentuk alami. Profil tanah itu bisa terbentuk alami. Itu siapa? Gitu. Nah, yang bakal kita diskusi di sini modelnya itu profil. Jadi boleh kalian kalau mau isi surveyor itu nama kalian. Kenapa di sini sebutnya surveyor? Karena biasanya pengamatan profil tanah itu dilakukan ketika survei lahan. Misalkan kalian kerja di sawit gitu ya, membuka lahan biasanya untuk mengevaluasi lahan itu layak atau enggak ditanami tanaman sawit, kalian pasti buka profil dulu karakterisasi tanahnya. Karena tidak semua tempat kan cocok untuk ditanami tanaman-tanaman tertentu gitu. Contoh misalkan di daerah-daerah lahan basah gitu ya, gambut, lahan basah, itu sebenarnya kurang cocok ditanami tanaman kayak padi gitu kan, nggak cocok dibikin sawah gitu. Cuma kita dengan melalui karakterisasi tanah, kita bakal tahu metode apa yang bisa memperbaiki lahan-lahan rawa atau lahan-lahan gambut untuk bisa ditanami oleh padi. Itu dari pengamatan profil. Nah, ini surveyor, isinya nama kalian tapi disingkatnya inisialnya. Misalkan Noviani Putri, NP, IR, Demi Ramadan. Terus date,
Jadi ditulis tanggal sekarang, tapi angka semua dipisahin pakai garis miring. Terus location ada dua ya, lokasi secara relatif nama tempat, ada lokasi secara spesifik. Kalau lokasi relatif kita bisa sebut aja misalkan ini kebun percobaan D3. Tapi kalau lokasi secara spesifik itu harus pakai angka koordinat, pakai GPS nanti. Nah nanti diajarin pakai GPS gimana. Karena ini bakal pakai juga buat praktikum selanjutnya di evaluasi lahan atau di GIS. Terus tulis saja lokasi secara secara relatifnya kebun percobaan D3. Terus di bawahnya tambahin aja koordinat di bawah location. Nah, ini vegetation itu penting banget buat kita ketahui karena jenis vegetasi yang tumbuh di atas tanah itu bakal mempengaruhi sifat fisika kimia biologi tanah. Gitu. Contoh sifat biologi tanaman-tanaman itu punya dia akar-akarnya itu bakal ngeluarin zat-zat yang berbeda yang bisa menarik mikroba-mikroba di dalam tanah gitu. Nah interaksi di dalam tanahnya juga setiap tanaman itu bakal beda gitu antara tanaman tanah mikroba dari setiap tanaman. Contoh ini jambu gitu ya, tanaman jambu sama tanaman mangga gitu bakal beda gitu si mikroba yang terkumpul dalam tanahnya gitu. Hasilnya apa? Hasilnya ya jumlah bahan organiknya juga bakal beda gitu. Karena setiap tanaman itu ngeluarin cairan keluar dari akar itu kuantitasnya berbeda gitu, jumlahnya berbeda, jenisnya juga berbeda. Itu vegetasi penting diketahui, nanti kita analisis di lapangan, melihat langsung di lapangan. Present land use, penggunaan lahan saat ini kan land use itu banyak ya, bisa si lahan itu dijadikan lahan-lahan konservasi seperti hutan, bisa dijadikan lahan-lahan produksi, contohnya lahan tegalan gitu ya, buat nanam tanaman musim makanya, atau enggak jadiin perkebunan. Itu juga bakal mempengaruhi sifat fisika kimia biologi tanahnya. Pertama misalkan lahan-lahan tahunan, lahan-lahan tegalan gitu yang ditanami tanaman-tanaman tahunan dengan perakarangnya yang dangkal gitu ya, kan serabut ya akar-akar tanaman-tanaman semusim itu bisa meningkatkan potensi erosi tanah. Contoh kalau misalkan metode penanamannya itu tidak mempertimbangkan metode konservasi kayak gitu. Mengikuti arah lereng. Mengikuti arah lereng. Terus misalkan dia jadiin hutan gitu, ternyata bahan organiknya tinggi nih. Kenapa bisa? Ternyata di hutan itu banyak menyumbang bahan organik mentah dari daun, dari tangkai gitu, dari akar gitu, mati kayak gitu, tanahnya bisa lebih subur itu ya. Terus slope gradient, kemiringan lereng, balik lagi tadi penting kita ketahui kemiringan lereng itu buat menentukan solusi apa yang harus dilakukan pada lahan-lahan yang kita evaluasi. Contoh lereng-lereng dengan kemiringan curam itu kita nggak bisa langsung tanam tanaman musim gitu. Tanaman sayur misalkan. Itu nggak bisa karena nanti bakal potensi banjirnya tuh tinggi gitu ke bagian hilir gitu, bagian sungainya. Nggak boleh langsung ditanami, tapi harus ada metode-metode konservasi tersendiri. Contoh tadi kata Cenovi, ditanamnya itu harus sejajar searah sama lereng, nggak bisa tegak lurus gitu, tapi harus sejajar sama kontur. Itu slope gradient, nanti pakai alat namanya Clino, nanti diajarin juga. Terus drainage class drainase itu dibagi 3, baik, buruk,
baik, sedang, buruk. Kalau sedang biasanya tanahnya itu bakal tergenang, susah menyerap air, itu yang buruk ya. Kalau yang baik itu tanahnya cepat menyerap air. Jadi ketika kalian siram tuh si air tuh turun langsung ke bawah gitu, nggak bersisa di bagian permukaan. Tuh. Terus layer. Oke, kita lanjut ya. Sampai di situ ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang miss atau ada yang mau tanya? Lanjut ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya langsung aja. Kita lanjut ke layer. Jadi gimana ya? Kalau tadi kan Kang Ilmi udah bilang tuh ada singkapan, ada profil. Kalau profil tanah itu kayak kalian pernah ke kuburan orang kan ya? Nah itu kan kayak digali itu sedalam mungkin kayak 2 meteran atau 1,5 meter. Ternyata pas kita lihat dari atas ke bawah itu punya karakteristik tanah yang berbeda. Jadi kayak sifat-sifat tanahnya berbeda. Kalau di Dastan belajar ya kayak sifat kimia, biologi, fisika gitu. Nah ternyata setiap lapisannya itu berbeda. Yang perlu kalian garis bawahi adalah sebelum kita masuk itu kalian lihat di sini ada layer dan horizon. Nah kalau horizon itu terdiri dari beberapa layer. Oke? Horizon itu terdiri dari beberapa layer. Artinya misalnya layer 1, layer 2 itu masih masuk ke horizon A gitu. Atau layer 1, 2, 3 itu masih masuk ke horizon A. Jadi kalau misalnya kalian belajar di Dastan, pernah lihat profil tanah ya di PPT-nya mungkin? Nah ya? Nggak jawab. Jadi ada kurang lebih ada 4 horizon yang umum ada. Tapi ada juga yang hanya 3 horizon kayak A, C, R. Kenapa? Karena itu dilihat dari tingkat perkembangan si tanahnya. Kalau kalian lebih lanjut itu tahu ada 12 ordo tanah. Bisa sebutin 3 yang tahu? 3 ordo tanah yang belakangnya tuh sol-sol gitu. Andisol, cukup 3 aja ya. Biar gak kelamaan. Jadi setiap 12 ordo tanah itu punya karakteristik yang berbeda. Kayak misalnya nih, biar kalian mudah ingat, ada namanya entisol. Pernah dengar? Ada namanya inseptisol. Dan ada namanya tadi kakaknya benar, namanya lutisol ya. Lutisol atau ultimate berarti udah tua banget gitu. Dia berkembangnya lanjut. Kalau inseptisol tuh bisa kita sebut tanah dewasa. Jadi kayak manusia aja gitu, dia dari bayi, kemudian dewasa, mati gitu. Tua gitu. Nah kalau misalnya entisol, tadi aku udah bilang tuh ada horizonnya tuh cuma A, C, dan F. Artinya solumnya itu dangkal. Lapisan yang dia bisa ditembus oleh akar tuh dangkal gitu. Tapi kalau misalnya inseptisol sudah ada perkembangannya. Perkembangan pernah dengar kata di Dastan itu eluviasi, penimbunan pencucian. Nah, ya enggak, berarti tidur ya. Jadi di situ udah ada perkembangan kayak ada liatnya yang tertimbun, kemudian pokoknya ada pencucian besi-besi kayak gitu. Kalau misalnya lutisol, dia ultimate udah tua banget. Biasanya kalau misalnya kita lihat kakek-kakek itu udah keriput gitu ya. Nah, kita asumsikan aja kalau lutisol itu lihatnya banyak. Jadi nanti kalian akan nemuin horizon di tengahnya itu susah sekali untuk ditusuk oleh pisau. Namanya itu kita cek konsistensinya. Artinya akumulasi liatnya banyak di situ. Aman ya. Jadi tadi gimana kalau horizon itu kan terdiri dari beberapa layer. Nanti ketika kalian di profil, aku simulasiin ya. Jadi kalian itu menusuk atau membedakan gitu konsistensinya, untuk membedakan juga untuk membagi si layer-layernya. Misalnya ini layer 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Itu tergantung perasaan kalian, kepekaan kalian. Pada prinsipnya untuk mendeskripsikan profil ini sifatnya kualitatif teman-teman.
Jadi misalnya akangnya bilang cuma ada 5 layer gitu, ya nggak apa-apa. Terus ujiannya bilang ada 8 layer, nggak masalah. Yang harus dibenarkan adalah ketika kalian mengkelaskan dia termasuk koridor A, B, atau C. Amannya gitu ya. Nah, jadi di sini ada simbol itu nanti kalian isi A, B, C atau R gitu. Tapi biasanya karena kita kedalaman profilnya itu hanya 2 meter dan solum kita itu bukan solum dangkal, jadi kemungkinan hanya A dan B aja. Tapi kita nggak akan sampai sana. Jadi dikosongkan dulu, kemudian numbernya nanti kalian isi. Saya akalnya tadi bilang ada 5 layer. Per satu kolom diisi 1, 2, 3, 4, 5 gitu angka. Kemudian ada depth. Nanti kita akan pasang penggaris. Kemarin itu profilnya kedalamannya 1,7 ya Kang? 1,7 meter. Nanti kalian lihat misalnya layer 1 0 sampai 20, 20 sampai 40 kayak gitu. Kemudian ada horizon boundary. Tadi horizon boundary kita udah tahu ya kalau horizon itu terdiri dari beberapa layer. Tapi yang dimaksud di sini itu kita membedakan dulu nih per layernya, peralihan dari warnanya kayak gimana. Kenapa sih kita penting banget gitu tahu dia peralihannya udah jelas. Jadi kalau misalnya biar mudah ya, di atas itu ada ACGD. Ini aku bahasa Indonesianya aja ya biar gampang diingat. A itu nyata, C itu jelas, G itu gradual, D itu bau. Bahasa Inggrisnya abrupt, clear, gradual, diffuse. Kemudian di bawahnya ada SWG. Smooth, wave, irregular, broke atau pattern. Kenapa aku di sini pakai bahasa Indonesianya biar kalian nggak susah gitu bedain A dan C. Jadi kalian udah bisa nih membedain per layernya kayak gimana. Nanti kalian juga harus bisa membedakan warna per layernya. Nah, yang ACGD itu dilihat dari peralihan warnanya. Oke? Peralihan warnanya. Jadi kalau nyata dari layer 1 ke layer 2 itu warnanya jelas berbeda. Jadi kayak ada ya misalnya tanah yang di atasnya tuh hitam kayak subur gitu, tapi pas digali karena dia tuh dulunya bekas sawah juga gitu, tapi udah lama diolah jadi tegalan gitu, pas digali dia warnanya abu keputihan gitu. Nah di atasnya berarti solum yang bisa dimanfaatkan atau ketebalan tanah yang bisa dimanfaatkan itu sangat dangkal. Nah itu kalau misalnya kalian lihat warnanya hitam kemudian abu, itu kan nyata sekali bedanya. Nah itu nanti kalian isi A. Tapi kalau clear itu masih 1 ton warnanya. Misalnya coklat tua kemudian ke coklat kemerahan, nah, kayak gitu. Jelas banget perbedaannya. Tapi masih 1 ton 1 warna ya. Kemudian ada gradual tuh yang bergradasi. Jadi perubahan atau peralihan warnanya itu bertahap kali. Jadi kayak tadi kan kayak udah kelihatan nih garisnya, dia hitam kemudian ke abu gitu, atau enggak coklat tua ke coklat muda gitu, dia udah jelas banget gitu batasnya. Tapi kalau gradual tuh dia bertahap dari coklat tua ke coklat muda kemerahan, coklat muda ke kuningan gitu, kayak bertahap. Nah kemudian kalau D itu baur, kalian nggak bisa ngebedain warnanya. Kayak ini masih sama warnanya tapi konsistensinya beda. Konsistensinya teh kayak dia gembur juga, terus dia juga teguh juga. Nanti akan Yami bakal jelasin tentang konsistensi gitu. Kemudian yang terakhir ada SWIB, itu polanya. Kalian udah bisa nih bedain warnanya, tapi polanya gimana? Nah, misalnya tadi yang coklat tua ke coklat yang ini, ke coklat yang lebih muda, itu polanya smooth tuh bisa dibilang tidak ada garisnya, atau polanya itu naik turun tapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu naik turun banget gitu, nggak terlalu anjlok. Kemudian kalau wave itu kayak kalian main panjang gelombang waktu
fisika naik turun gitu di perubahan warnanya. Kalau irregular dan simetris dia rame. Nah, kalau misalnya irregular itu dia naik turun dan tidak simetris, tidak sama gitu puncaknya, lembahnya. Dia kalau broke atau patah, jadi si perubahan warnanya misalnya di sini ada hitam, kemudian ini hitam gitu ya, begini. Nah di sini juga hitam, ini coklat, jadi broke, patah, kayak patah gitu lah. Gitu. Sampai segitu dulu. Oke, sebelumnya saya pengen bagi-bagi dulu karena di sini kan banyak banget aspek-aspek yang harus diisi biar kalian efisien juga kerjanya. Kalian mau nggak sharing data sama teman kalian sendiri gitu? Nanti ada yang ditugasin ke profil, ada yang ditugasin PH, ada yang ditugasin cek tekstur gitu. Mau? Oke. Tadi ya berarti masih ada mungkin ada sekitar 4 sampai 5 tugas yang harus kalian lakuin. Pertama yang turun ke profil itu ngecek konsistensi, terus ngecek cone activity, clay skin, cracks, pores, roots, stones, layer, sama horizon boundary, sama motol, sama compression. Sebenarnya itu gampang semuanya. Jadi kalian sekali turun itu kalian udah tahu gitu ini tuh isinya apa aja. Nanti diajarin juga sama Cenovi. Tapi itu 4 orang, siapa aja yang mau? Ini tuh berapa orang sih total? 1, 2, 3, Kemarin 12 ya ini ya. 3 aja kali ya, 3 orang aja ya. 3 orang aja yang turun ke profil. Siapa aja yang mau? Tunjuk tangan. Gampang, paling gampang ke profil. Hah? 3 orang. Iya, satu konsistensi. Boleh ya. Ya apa? Ada yang tahu? 2, satu lagi? 3. Oke. Hah? Kalau 15 oke. Oke. Terus warna 2 orang. Warna tuh cuma nanti kan dari bawah tuh dari orang-orang yang di profil yang dilihat sampel. Nanti cuma ngambil bongkahan kecil terus dicocokin warnanya. 1, 2 ya. 2 ya. 2. Tekstur 1 orang. Tekstur tuh ngebasahin tangan. Terus pilih tanah pakai air. Anggar jorok di muka udah. Tekstur ya. Terus struktur tuh 2 orang. Struktur tuh cuma kayak tanah tuh. Kalau tanah kan ngambil bongkar sama ini di buku. Kalau ini tuh ngambil bongkar terus kita kotak-kotakin tanahnya sampai kecil, nanti ngelihat bentuknya kayak gimana. Nanti diajarin. Susah enggaknya kan semua juga diajarin kan. Berapa orang kan? 2 orang aja. Tuh 2 orang bisa. Jadi bisa berapa sih? Yang belum siapa aja? 1, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 6 ya yang belum. 2 orang. 1 lagi. Oke, sisanya PH. Sisanya berapa? Itu 2 orang. 4 orang. Berarti PH 3 orang, sisanya nyatu. Siapa yang mau PH ngacung dulu? Oke, 2, 1 lagi. Kamu udah struktur kan ya tadi? Siapa yang struktur tadi? Oh ya udah. PH siapa tadi? 2. Tuh yang pakai kerudung duluan. Berarti kamu nyatet ya? Kalau paling jelek mau nyatet
sih. Emang sih. Tapi nanti sambil belajar aja. Emang sih. Tapi nanti semuanya ikut ini juga, ikut lihat juga atau Ikut lihat pasti. dokumen Iya. jangan nangis. Soalnya kalian cuma 12 orang, kalau yang kemarin tuh ada 14, ada 15, jadi enak buat. Banyak ya. Hah? Mobil 2 orang aja. Terus yang nyata tuh Buntur Rilda Buntur menghilang. kayak paling gini aja deh. Kamu mau turun ke profil nggak? Nggak kotor kok. Mau pakai pisau tusuk-tusuk. Pengen tusuk-tusuk. Hah? Terserah aja. Keterserah. Ya nggak apa-apa, apa aja. Ya udah kamu turun ke profil ya. Ya, cari. Sambil nyata tapi. Oh berat ya? Semua SC-nya tulis aja ya, nanti dibantu sama akangnya yang di profil kan ada 3 orang tuh. Nah satu ada yang nyatet, ada yang ngamatin juga kok. Kamu nyatetnya dalam profil Jadi sambil SC-nya nggak belajar. terlalu berat terus ya. Ya, ya. Jadi semuanya nanti kalau mau ke profil, maksudnya ngeliat profil lihat dulu aja semua caranya gitu. Nanti dijelasin sama jalannya. Oke. Tadi ya untuk pengamatan profil itu sebenarnya mulainya dari dari pengamatan konsistensi. Pengamatan konsistensi dulu. Sebenarnya bisa dari warna juga ya. Cuma warna tuh kurang detail. Jadi kadang-kadang ada satu warna kayak tadi, misalkan ini satu warna nih, ini satu warna, terus ini satu warna lagi. Di dalam satu warna ini tuh bisa aja terdiri dari beberapa layer gitu. Jadi warna tuh masih kurang detail gitu buat membagi-bagi layernya. Makanya kita mulainya dari konsistensi. Jadi pakai pisau ini, ditusuk-tusuk 3 orang. Itu habis dari konsistensi masuk ke pengambilan sampel ya. Pengambilan sampel. Pengambilan sampel. Dari hasil pengamatan kalian dari konsistensi udah ngebagi layernya kedalaman berapa sampai berapa. Misalkan ada 5 layer, setiap layernya itu diambil sampelnya, terus kalian kirim ke teman kalian yang di atas profil. Nanti ya dikasih ke teman kalian, nanti dianalisis tekstur, pH, struktur, warna dan lain-lain gitu. Terus habis itu oh iya, kita langsung loncat konsistensi dulu. Jadi konsistensi itu ini dibagi 3 ya, ada W, M, sama T. W itu wet, ini moist, ini dry. Jadi ketika kalian ngamatin konsistensi, kondisi profil itu penting diketahui apakah profil ini kondisinya basah, kondisinya lembab atau kering, karena bakal menentukan feel ke tangan kalian gitu. Si konsistensi ketika kondisi wet, ketika basah itu beda sama konsistensi ketika moist. Contoh di sini ada SO, SSI, SI, PL. SO itu non sticky. Jadi ketika basah itu malah si tanah itu lebih ada kecenderungan buat nempel gitu ke pisau, atau ketika ditusuk tuh pas ditarik lagi tuh nempel si tanahnya tuh, narik si pisaunya. Terus sticky ada PO tuh plastis ya. PO, PS, PP, kalau ada P-nya itu plastis, PO itu non plastis. Tahu ya plastisin itu kan bisa dibentuk tapi nggak kembali ke bentuk semula kan.
ya pasti bahasa Sundanya moist. Oh, Tuh terus kondisi moist. Nah biasanya tanah-tanah kayak gini tuh kondisinya moist, lembab. Itu ada L, ada kalau kalian lihat di sini sebenarnya cuma tiga yang utamanya itu L, FR, sama FI. L itu loose, ini friable, ini firm. Loose itu kayak pasir pantai, loose tuh lepas-lepas, titik. Nggak kalian tusuk juga dia udah runtuh sendiri, gitu. Atau kalian sentuh dikit dia langsung runtuh, gitu. Itu loose. Biasanya nanti ada hubungannya juga sama tekstur. Biasanya teksturnya berpasir. Pasir itu biasanya konsistensinya loose ya, tanah berpasir itu. Terus ada friable, itu gembur. Gembur tuh apa ya? Tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan loose. Maksudnya kalau loose kan lepas-lepas. Kenapa? Oh, kayak kenapa? oh, Oke, FR itu friable, gembur. Jadi kalau misalkan loose itu kan si partikel-partikelnya tuh lepas-lepas gitu loh. Kayak pasir pantai lepas-lepas kan, bubuk gitu ya. Kalau friable tuh relatif partikel-partikelnya tuh udah nyatu satu sama lain, tapi masih bentuknya kecil-kecil gitu, belum jadi agregat yang besar. Paham kan agregat ya, terminologi agregat tanah? Hah? Bongkahan tanah. Jadi bongkahan. Tuh friable ada dibagi dua, VFR sama FR. Kalau VFR berarti very friable, sangat gembur. Itu range-nya aja gitu. Ketika kalian tusuk biasanya dia nggak akan runtuh kecuali kalian congkel. Nah ketika kalian congkel itu runtuhnya banyak banget. Kalau loose tadi kan pas ditusuk aja udah runtuh duluan gitu ya. Kalau ini ketika kalian tusuk dicongkel sedikit langsung runtuh. Itu gembur. Terus firm yang ini hubungannya sama tekstur tuh semakin tinggi kandungan liat, maka si tanah itu semakin padat. Nah, ketika tanahnya padat, otomatis ketika ditusuk juga kan susah ya, agak sulit gitu ditusuk, ditariknya juga susah gitu. Nah, ketika dicongkel pun nggak terlalu banyak yang runtuh gitu, cuma bagian yang dicongkelnya aja yang runtuh. Kalau tadi yang friable tuh pas ditusuk, dicongkel itu runtuhnya banyak, di sekitarnya juga runtuh semua tuh. Kalau firm itu atau teguh tuh ditusuk, dicongkel nggak hancur semuanya gitu. Bentuknya masih tetap sama gitu. Di sini dibagi tiga, ada firm, very firm, sama extremely firm. Nah kalau very firm sama extremely firm biasanya batuan tuh udah keras banget kan, sampai nggak bisa ya kalian pukul juga sakit kan kali. Gitu. Terus ada kondisi dry itu dibagi ada loose, slightly hard, very hard, sama extremely hard. Kenapa dibaginya cuma dua, hard sama loose doang? Karena kondisi dry itu ada hubungannya sama kandungan air ya. Ketika suatu tanah airnya hilang, dia cuma punya dua kemungkinan. Kalau banyak partikel pasirnya, tanah itu bakal lepas, bakal dispersi gitu, hancur, lebur.
Tapi kalau misalkan banyak liatnya, airnya hilang, dia bakal sementasi. Maksudnya direkatkan oleh si liatnya itu antar partikelnya itu, makanya jadi keras. Tuh kalau kondisi dry. Nah karena kita ada di daerah tropis, tuh kondisi profilnya biasanya moist, lembab. Jadi kalian lingkarin aja di moist. Tuh. Itu konsistensi ya, buat dipakai juga buat penentuan layer. Tuh nanti sama Cenovi diajarin. Terus ada tekstur. Tekstur tuh kan tersusun dari 3 ukuran fraksi ya, pasir, debu, liat ya, sand, silt, sama clay. Sand, silt, clay. Nah kombinasi itu ngebentuk berapa kelas tekstur? Yang segitiga tekstur Yang itu segitiga tekstur ada berapa kelas? Sebenarnya gampang sih jawabnya. Di sini juga kan ada ya. Tinggal hitung aja di sini 4 kali 3. Ada berapa? Ada 12 kelas ya. itu nggak bisa disatu 4 kali 3 berapa 12. Tuh, ada 12 kelas tekstur, kombinasi kelas tekstur. Ada sand, artinya tekstur sand itu 100% pasir. Ada loamy sand. Loamy sand itu 60% atau 70%, 75%-nya pasir, tapi sisanya itu masih ada debu sama liatnya. Debu sama liatnya debu sama liatnya 12,5 sama 12,5. Ya, 25% debu sama liat. Gitu. Itu loamy sand. Kalau ada kata loam itu lempung ya. Lempung ini liat terus debu. Proporsinya sama. Terus ada L itu loam, SI itu silt ya. SI itu silt itu debu. Nanti yang kotor-kotoran siap ya? Kotor-kotoran? Siap. Siap ya. Nah, kalau lihat itu kalau debu itu biasanya di tangan pas dikasih air, pas dipilih itu licin. Debu itu licin. Kalau lihat tuh lengket. Lihat lengket. Pasir itu kasar. Rasanya ya kayak pasir pantai aja gitu ya. Pasir itu kasar. Gitu. Sisanya ya kombinasi SCl itu sandy, clay, loam. SiCl itu silty, clay, loam. SC sandy, clay. SiC silty, clay. SiL silty, loam. C itu clay. Ya, oke. Balik aja. Ya, bahasa Indonesianya dibalik aja misalkan. Misalnya ini pasir, ya pasir berdebu. Ini LS kan ya? Kayak gitu. Terus tinggal struktur ya. Struktur struktur ini ada 0 sampai 3, terus ada VF, F, M, C, C, terus ada PL, PR, CPR, dan lain-lain. Nah, baris pertama yang kainnya 0 sampai 3 itu tingkat perkembangan strukturnya. Tingkat perkembangan struktur itu apa? Ketika kalian ambil bongkahan tanah, kalian patah-patahin tuh, ketika kondisinya ukurannya masih besar, misalkan kalian ambil sebesar tangan gitu ya, ketika dipatahin sampai sebesar jari, udah nggak bisa dipatahin lagi tuh, itu ukurannya masih very coarse kan? Kayaknya harus dibagi dulu buku ini deh. Nih, ukuran struktur.
Nah, kalau ukurannya masih besar, very coarse, berarti tingkat perkembangannya baik. Ini berarti, ini baik nih. Kalau misalkan ketika dipatahin ternyata dia paling kecil itu ukurannya sampai very fine, sampai sangat halus, artinya tingkat perkembangannya buruk. Jadi si tanah itu, agregat tanah itu belum, partikel-partikel tanah itu belum menyatu satu sama lain, belum stabil gitu. Ini ukuran PF itu very fine, fine, medium, coarse, very coarse. Terus di sini ada PR, CPR, apa lagi? WG, ABK, SBK, GR, CR, SG, M. Kalau PL itu pleti. PL itu pleti. Udah pada buka mobilnya kan ya? Belum. Nggak dikasih modul. Kasih kan? Pikir. Ya udahlah. Jelasin aja. Pleti itu kayak piring ditumpuk-tumpuk tuh, itu kan pleti ya, pipih-pipih gitu ya. Kalau enggak kalian apa ya? Numpuk-numpuk plat-plat gitu. Plat-plat besi gitu ya, ditumpuk-tumpuk. Nah, ini pleti. Tanah-tanah kayak gini jarangnya ada di Indonesia. Maksudnya tanah-tanah dengan struktur ini, struktur pleti. Terus PR itu prismatik. Tahu kan bentuk prisma ya? Nah, kayak gitu bentuknya. Prismatik. Terus ada CPR. Ini kolumnar, ini prismatik. Kalau ini PR doang prismatik, ini ditambahin kolumnar. Kolumnar itu kayak kolom-kolom gitu loh. Nah, kayak gini. Tanahnya itu, agregatnya tuh bentuknya tuh kayak tabung disusun, nempel satu sama lain. Terus apa lagi? Hah? Oh iya, ada WG. WG itu membaji kayak ujung pisau. Kayak gini. Ini kan baji ya bentuknya. Terus apa lagi? ABK, SBK. ABK itu kalau ada ABK, ada SBK. Nah, kalau ini sama sebenarnya, cuma yang bedain tuh sudutnya doang. Makanya kenapa ada A, ada S di sini. BK itu bloki atau gumpal, menggumpal-gumpal gitu. Kalau ini gumpal bersudut, ininya angular. Gumpal bersudut, angular bloki. Kalau ininya gumpal, bloki juga. Ininya subangular. Subangular itu ketika kalian punya, misalkan ini contoh gumpal ya. Nah, tanah yang punya agregat gumpal bersudut biasanya sudutnya masih lancip-lancip kayak gini. Kalau udah masuk subangular, ini sudutnya agak hilang, jadi lebih halus.
cupang ular itu sudutnya udah agak tumpul gitu. Tuh, terus ada granular, ada kram. Granular tuh apa ya, granular bahasa Indonesianya? Remah. Kalau ini kram itu remah. Oh iya. Granular sama kram itu sama-sama remah ya. Remah tuh lepas-lepas gitu. Bubuk gitu ya, bubuk. Tapi bedanya kalau granular, dia bentuknya kan lingkaran-lingkaran gitu ya. Kalau granular tuh heterogen gitu. Heterogen tuh Hah? Ya beda-beda. Ukurannya beda-beda. Nah, ini kan ada porinya ya di sini. Kalau CR, remah yang bagian ini tuh lingkarannya sama, lebih homogen. Nah, itu terus ada M itu masif. Masif itu ketika kalian nggak nemu geometri tertentu yang tadi udah dijelasin di bongkahan tanahnya, itu masif gitu. Tidak ada struktur lah ibaratnya. Itu struktur. Terus ini banyak ya, pusing nggak? Pusing sama gue juga. Tapi tahu kan kita lagi ngomongin apa? enggak. Tanah ya, ngomongin tanah bukan HPT ya. Si OPT yang kemarin yang katanya ada praktikum ya. Iya. Aku absen dulu ya biar ngeh gitu kita lagi ngomongin apa. Miss Rina bilang hadir ya. Josephine hadir. Arneta hadir. Davina hadir. Dinda nggak ada. Dina nggak ada. Doni Guntur nggak ada. boleh. Oke, apa gitu ya? Oh, ini aja. Dina sama Guntur. Kartika nggak ada juga. Udah. Ibu kemarin katanya udah. Oh, pindah ya? Harusnya ini. Harusnya ikut sekarang. Udah Kartika. Oh, nggak ada tadi. Nggak ada. Oh yaudah. Yuda, Hadir. Raya. Sorry salah. Riyandika, Sakis, Yogi. Nggak ada. Semuanya nggak masuk ya. Zuhal. Empat ya, sudah 3 ya. Siapa? Karmelita. Aku juga belum cek. Namanya emang nggak ada di register. Oh, kenapa ya? Pakai C. Pakai C. Sama Muhammad Erhan. Erhan. Namanya 2 1. Carmelita. Apa? Namanya Carmelita. L-nya satu. Pakai H, Karmelita. Sama siapa kan? Muhammad Erhan. 243. Bentar kan? 243 Siapa lagi yang belum? Muhammad Erhan Hafiz 086. Erhan aja ya. Erhan ya. Berapa ya, Baby? 086 cek bukan nomor. 081. Oke, kita lanjut ya, dikit lagi. Karena ini hari Minggu, kita anggap aja ini liburan, oke? Pulang sih. Tanah. Pingin pulang sama. Aduh. Sampai tadi yang akan Yumi jelasin, ada yang mau ditanyain nggak? Ini nanti prakteknya. Ya, sambil isi waktu aku lagi ini hapus. Oke, kalau kalian lihat di organic matter itu ada HM, kemudian di bawah hibrid FI, HE sama SA.
Jadi kalau kalian tahu kan ada dua jenis tanah secara umum gitu. Secara umum itu ada tanah mineral, ada tanah organik. Jadi kalau misalnya tanah mineral itu dari batuan kemudian melapuk. Kalau misalnya tanah organik benar-benar dia dari bahan-bahan organik kayak misalnya vegetasi gambut, nah itu tanah organik. Nah kalau misalnya tanah mineral itu biasanya kita isi organik meternya dengan high, tinggi, atau medium, sedang. Tapi kalau misalnya tanah organik, kita isinya biasanya pakai RI atau fibrik. Pernah dengar nggak? Hemik, saprik. Masa SMA? Waktu SMA pernah belajar? Nggak tahu, saya pernah dengar fibrik. Jadi kalau misalnya karena di sini itu tanahnya tanah mineral, jadi kaliannya isi dengan high atau medium ya, tinggi atau sedang. Kalau misalnya bedanya apa sih tanah organik? Tanah organik itu bahan apa ya ciri-cirinya bahan organik ya. Kandungan organiknya lebih dari 20%. Jadi fibrik hemik saprik itu menunjukkan tingkat kematangan bahan organiknya. Pernah buat kompos nggak? Ada praktikum kompos nggak? Nggak ada. Jadi kalau misalnya kita buat kompos, saya pernah lihat kompos kan kayak lepas-lepas, kemudian hitam, tidak berbau gitu. Nah itu bisa kita kategorikan sebagai saprik, jadi bahan organik yang sudah matang banget gitu. Tapi bukan kompos tapi. Nah kemudian kalau misalnya hemik itu si bahan-bahan organiknya, bahan organik tau nggak sih? Kebayang nggak? Kayak daun-daun, ranting-ranting. Itu sekitar 50 atau 75%-nya itu udah melapuk, udah jadi kayak kompos. Kalau fibrik itu kayak masih mentah banget, masih mentah, bahan mentah. Terus Tenang, jadi nanti diisinya apa ya? Terprovokasi ya. Mereka di sini klaim. Mereka siang, tenang aja, mereka lebih hitam. Nah, kemudian ada fauna activity. Fauna activity kalian hanya isi D1, D2, D3 itu banyaknya. 1 sedikit, 2 sedang, 3 banyak. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti di profil ada faunanya, ciri-cirinya apa? Ada lubang semut, lubang cacing, lubang kelapa. Tuh. Terus pokoknya isi aja ya, sedikit sedang banyak. Kalau clay skin tadi kan ini juga udah jelasin sih sebenarnya. Ya, jadi kan ada tekstur gitu, struktur. Saya ada partikel-partikel tanah seperti ini. Kalau di dastan itu kita sebutnya ruang-ruang kosong itu namanya pori ya, pori makro sama mikro. Nah kalau misalnya apa sih si airnya kan, air itu meresap ke dalam tanah. Nah meresapnya kan melalui pori-pori ya, mau pori makro mau pori mikro. Nah yang dia bawa itu tidak hanya air, tapi partikel liat, partikel humus bisa jadi. Nah karena dia itu melalui pori-porinya kan nggak lurus gitu ya pori-porinya, tapi dia belok-belok gitu sampai ke yang paling rendah yang bisa dia temui. Jadi ketika dia terlalu sering mengikuti pori itu, kemudian mengendap dan mengeras, terus warnanya itu mengkilap warna hitam, yaitu clay skin. Karena dia membawa partikel halus liat itu terendapan di antara pori-pori. Itu kemudian ada cracks. Kalau cracks itu retakan-retakan ya, retakan gitu. Dan nanti kalian bisa lihat aja di profilnya ada retakan nggak, retakan kayak habis gempa aja retakan. Pengaruhnya apa sih? Itu akibat dari komposisi mineralnya. Kalau misalnya kalian pernah dengar nggak kaolinit, marmorilonit kayak gitu, nah itu nah itu pengaruhnya kayak gimana? Pengaruhnya nanti akan membuat si cracks ada rekahan-rekahan itu akan terbentuk gitu, akibat
perbedaan mineral itu. Ya intinya gitulah. Kalau misalnya mau lebih tahu nanti kita diskusi aja. Kemudian ada pori. Tadi juga ya udah sekalian ya sama Peskin, ada pori mikro, pori makro. Nah ini secara keseluruhan. Yang sama notasinya itu kan cracks, pori sama roots ya. Kalau ini tuh FMA itu sama kayak Kang ini tadi, view. Oh belum. Oh ya Allah, medium. Moderate atau medium sih? Moderate deh. Sama abundant. Kalau yang masuk ke bahasa Inggris pasti ngebelit kan ngelihat bahasa ini. Jadi sedikit sedang banyak. Kemudian kalau 1, 2, 3 itu ukurannya kecil, 1 itu sedang, 2, 3 besar. Besar. Gitu. Jadi nanti dilihat aja cracks-nya, kalau misalnya nemu crack sedikit sedang banyak atau kecil sedang besar. Kalau pori juga kayak gitu. Roots juga gitu. Roots tau kan ya bahasa Indonesia apa? Iya, akar. Iya. Jadi kalau misalnya akar kan pasti dia yang paling atas karena bahan organiknya banyak, otomatis vegetasi yang tumbuh juga banyak gitu, dan karena ada oksigen juga kan di atas. Jadi pasti roots yang paling atas paling banyak, ke bawah paling sedikit gitu. Kalian lihat banyak sedangnya dan ukurannya. Stone yang terakhir itu kalau kalian nemu batuan atau batuan yang baru melapuk, ini nanti kalian bakal menemukan ada batuan kecil yang warnanya merah. Motos ya tadi lewat ya? Motos sama kompresi sebenarnya nggak ada kan? Ya sebenarnya nggak ada, tapi motos tuh kayak Warna karat, jadi warna-warna oranye kuning gitu dari hasil karatan besi. Jadi kalau misalkan besinya kena air gitu, maksudnya tanahnya tergenang gitu ya, si air kan H2O bawa oksigen. Nah kondisinya ketika airnya hilang dari kondisi reduksi dia berubah jadi kondisi oksidasi gitu, potensial redoksnya meningkat, teroksidasi lah Fe-nya dari Fe2+ jadi Fe3+. Oh, pokoknya kayak gini. Fe3+. Misalnya nih kalian main di sawah ya. Kira sawah. Jadi kalau misalnya tahu oksidasi reduksi, redoks waktu SMA. Nah, kalau misalnya lahannya tergenang, itu kita bisa sebut terjadi proses reduksi ya. Reduksi, jadi oksigennya itu pada keluar gitu. Nah kalau misalnya di tegalan mah ya biasa gitu oksidasi banyaknya terjadinya. Nah tadi Kang Ilmi itu ngejelasin kalau misalnya reduksi, pokoknya mah intinya dari Fe itu besi ya, Fe3+ menjadi Fe2+. Nah artinya apa sih Fe2+ ini ya, konon katanya, nah jadi kudo aja. Fe2+ ini toksik buat tanaman, toksik. Terus dia itu bisa mengendap, nah membentuk karatan. Karatan tuh motos, tadi bahasa Inggrisnya motos, karatan gitu. Mengendapnya ketika dia berikatan sama O. Jadi dari Fe2+, F3+, elektronnya didonor, elektronnya didonor, Elektronnya jadi dikasih. Nah, Fe2+ berikatan sama O jadi Fe2O3. Nah, dicari di internet Fe2O3. Warnanya kayak gitu. Baik. Oke, sekarang kita ke lapangan ya, paling sejam lah sampai setengah 11 beres kalau kalian cepet kerjanya. Yang penting di sini apa ya? Kerjasama tim kalian tuh benar-benar dibutuhin banget di lapangan tuh. Banget. Oke. Sekarang yang profil ambil pisaunya 3-3-nya nih. Karena saya belum. Boleh itu juga yang Mansel udah ya? Mansel di bawah ya. Mansel di bawah PH. lumayan soalnya harganya. Manselnya di bawah. Buku Mansel tuh. Gak apa-apa ya kita videoin. Pakai musik orang. Lupa bawa flashback. Oh iya, lupa. Kata siapa? Hah? Siapa yang lupa?
Ini bawa kasih ke orang yang tadi teman kamu yang analisis warna.